Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Syukur kita panjatkan bahwa hari ini kita bisa bertemu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita diberikan sehat wal afiat, dan salawat salam atas Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ditanya, adakah surat yang apabila tidak kita baca ibadah itu tidak sah? Jawabannya ada. Surat apa? Surat Al-Fatihah. Begitu pentingnya surat Al-Fatihah itu sampai-sampai apabila tidak membaca di dalam sholat, maka sholat itu tidak sah. Hanya satu surah yang dikatakan oleh Nabi amalan tidak sah tanpa adanya Al-Fatihah itu. Itulah kelebihan. Oleh karenanya Al-Fatihah diturunkannya ayat itu bukan ayat yang pertama, tapi diletakkannya pada Al-Quran pada urutan yang pertama. Itu menandakan bahwa ayat atau surat ini sungguh luar biasa. Al-Fatihah. Sampai-sampai nama surah yang paling banyak ialah surah Al-Fatihah. Di antaranya adalah Ummul Quran, induknya Al-Quran. Kemudian ada Ummul Kitab, induknya Alkitab, kemudian juga Al-Kafi, kemudian Ar-Ruqyah atau Ruqyah. Nah, semuanya ada keterangan kenapa disebut Ruqyah. Pada suatu ketika ada kisah pendek, para sahabat tersengat kalajengking. Kemudian di antara mereka ada yang membacakan surat Al-Fatihah lalu ditiupkan atau diusapkan dengan sengatan tadi. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW, dan apa kata Nabi? Bahwa Al-Fatihatu da'un min kulli sa'. Fatihah itu adalah obat bagi seluruh racun. Masya Allah. Bukan saja dia adalah, dikatakan Nabi bahwa Al-Fatihatu lima quri'at lahu, Fatihah itu akan dibaca untuk apa saja keperluannya. Sangat luar biasa. Kalau kita seandainya diminta oleh orang untuk mendoakan, bacakan saja Fatihah. Kalau kita misalnya ada orang yang diminta sedang sakit, nanti silakan saja bacakan Al-Fatihah dan ditiupkan di media air ataupun diusapkan, terserah kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang disebut Al-Fatihah itu hanya ayat yang benar-benar menjelaskan tentang Al-Fatihah. Misalnya dalam surat Al-Hijr ayat 87, Allah firmankan, "Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anil 'adzim." Sungguh aku berikan kepadamu wahai Muhammad, ya, 7 ayat yang berulang-ulang dan Al-Qur'anil Karim. 7 ayat yang diulang-ulang sampai hari kiamat, hanya Al-Fatihah saja, tidak ada yang lain. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah atau ayat-ayatnya sungguh luar biasa. Bahkan ini adalah alat dialog dengan Allah, dan ini ibadah yang paling sah. Tanpa Fatihah tidak sah. Apa itu? Sholat 5 waktu. Dan itu adalah Rasul ibadah, yaitu puncak ataupun pemimpin daripada ibadah yang lain, dialah Al-Fatihah. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali nanti yang ditanyakan kita di yaumil qiyamah tentang sholat, pada yang lain amalan banyak, tapi sholat itulah yang akan dipertanyakan. Maka itulah kelebihan Al-Fatihah. Di samping sah ibadah kita kepada Allah, bisa difungsikan untuk pengobatan. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Tidaklah Al-Qur'an kuturunkan kecuali obat bagi orang-orang yang beriman. Inilah diberikan kita 7 ayat yang tidak diberikan kepada umat-umat lain. Yang ini akan menyelamatkan kita di hadapan Allah karena salat ada di dalamnya, atau Al-Fatihah adalah salat itu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sedikit demi sedikit kita makin cenderung cinta kepada Allah dan salat, terutama ada Al-Fatihah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.